Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali di channel Nur Fadli Hermawan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akan melanjutkan kisah tentang perjalanan hidup dan juga dakwah Nabi Muhammad SAW. Yuk kita mulai. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, beliau lalu menyampaikannya kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Istri beliau langsung menyambut baik kejadian itu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Orang pertama yang beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW dan memeluk Islam ialah istri Nabi, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dengan Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Laki-laki yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak orang-orang yang ia cintai dan mereka cinta kepadanya. Banyak sekali yang mengikuti ajakan beliau, di antaranya adalah Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali beriman adalah sepupu Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib masih berumur 10 tahun. Kemudian diikuti pula oleh bekas budak Nabi Muhammad, Zaid bin Harithah. Dari kalangan budak yang pertama memeluk Islam ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Kemudian wahyu berhenti untuk beberapa saat lamanya, sekitar 6 bulan. Di masa terputusnya wahyu ini, Rasulullah SAW merasa susah hati dan sangat sedih, sehingga Nabi Muhammad hampir-hampir putus asa. Nabi Muhammad SAW mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia ini. Namun tak lama setelah itu wahyu kembali turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Sahihnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar satu suara dari langit. Aku mengangkat pandanganku, rupa-rupanya ia adalah malaikat yang telah datang kepadaku di Gua Hira. Malaikat itu sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku merasa takut kepadanya. Lantas aku pulang. Aku berkata, 'Selimutkan aku.' Maka tatkala telah berfirman, 'Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi.'" Al-Mudzatsir ayat 1-5. Setelah itu wahyu turun berkelanjutan. Semenjak itu Rasulullah SAW memulai dakwahnya, mengajak kepada Islam di kalangan orang yang dipercayainya selama 3 tahun. Hasilnya beberapa orang lelaki dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang damai telah memeluk Islam. Setelah jumlah mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 30 orang, Allah memerintahkan Rasulnya SAW untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Allah berfirman, "Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu." Al-Hijr ayat 94. Setelah dimulainya dakwah secara terang-terangan, mulai jugalah siksaan dan juga hinaan yang dialami oleh orang-orang mukmin yang baru memeluk Islam dari kaum kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah SAW pun turut disakiti. Orang musyrik merasa khawatir ketika Rasulullah mengkritik keyakinan mereka, membodohkan dan mencela Tuhan-Tuhan mereka, membongkar kelemahan berhala-berhala yang mereka sembah, dan mendakwahkan agama baru kepada mereka.
Agama itu mengajak kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan penglihatan, tapi yang Maha melihat, Tuhan yang Maha lembut, lagi Maha mengetahui apa yang telah ada dan apa yang akan terjadi. Pada periode ini Rasulullah SAW bersama orang-orang mukmin berkumpul secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Arqam yang ketika itu telah memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diterimanya kepada mereka di samping mengajar mereka hukum-hukum dan juga syariat agama yang telah diturunkan ketika itu. Pada suatu hari Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kaum kerabat terdekatnya yang lain. Maka Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa menyeru satu persatu kepada kabilah Quraisy. Rasulullah mengajak mereka kepada Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Rasulullah mengajak mereka kepada surga dan memberi peringatan tentang neraka. Akibat dakwah itu, Abu Lahab menghina dan berteriak kepada Rasulullah, "Celaka kamu, hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Sehingga kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Lahab yang artinya, "Celakalah diri Abu Lahab dan sesungguhnya ia telah merugi." Kaum Quraisy ingin menangkap dan menghukum Rasulullah SAW akibat tidak mau menghentikan dakwahnya. Namun paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, melindunginya. Beliau enggan menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Setelah kaum kafir Quraisy bubar, Abu Thalib meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Nabi Muhammad mengira pamannya tidak mau lagi membantunya dan melindunginya. Maka Rasulullah SAW mengucapkan kata-katanya yang masyhur, "Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya atau aku binasa karenanya." Pamannya berkata, "Pergilah dan katakan yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau selamanya." Sejak saat itu, orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dalam mengganggu, mengejek, menyakiti, dan menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga ada yang mati disiksa dan ada yang buta. Namun Nabi Muhammad SAW menghadapinya dengan tenang dan sabar. Di antara para sahabat Nabi yang mengalami siksaan berat adalah Bilal, Ammar bin Yasir, saudara, bapak, dan ibunya, dan Habab bin Arad. Orang kafir Quraisy yang paling aktif mengganggu Nabi Muhammad SAW ialah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Mu'aid, dan Walid bin Mughirah. Ketika kaum kafir Quraisy putus asa melihat orang-orang mukmin tetap teguh dengan akidah mereka sekalipun disiksa dan disakiti, mereka membuat keputusan untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Mereka menawarkan harta sebanyak yang Nabi Muhammad inginkan atau menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka, asal Rasulullah mau menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW menolak semua tawaran itu. Melihat deraan siksa yang terus-menerus dari kaum kafir Quraisy terhadap para sahabat dan orang-orang mukmin, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Bagaimana jika kamu pergi ke bumi Habasyah? Di sana ada seorang raja yang tidak mendolimi siapa saja yang tinggal di negerinya. Kamu tinggal di sana sampai Allah memberikan jalan keluar atas kesulitanmu ini." Oleh karenanya, para sahabat berhijrah ke sana untuk pertama kali sebanyak 12 orang laki-laki dan 4 wanita. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Namun ketika menerima kabar berita tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, dan kejayaan Islam, mereka pulang kembali ke Mekah. Akan tetapi tak lama kemudian mereka kembali lagi ke Habsyah.
bersama orang-orang mukmin yang lain. Jumlah mereka dalam hijrah yang kedua ke Habasyah ini sebanyak 83 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Selanjutnya, setelah kebingungan tidak mampu membendung dakwah Rasulullah, akhirnya orang-orang musyrik kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada Rasulullah SAW. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan orang-orang mukmin yang lain, kaum kafir Quraisy tidak lagi mau berjual beli, menikah dan bergaul dengan mereka. Orang musyrik juga tidak mau melakukan perdamaian dengan kaum muslimin. Kaum muslimin pun dipaksa untuk tinggal di luar kota dan pergerakan mereka dibatasi. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Rasulullah SAW dan orang yang bersamanya berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit akibat pemboikotan tersebut. Mereka mengalami kelaparan dan kehausan yang sangat karena terbatasnya makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini merupakan bantuan diam-diam dari orang-orang yang kasihan kepada mereka. Pemboikotan ini akhirnya berakhir karena penentangan dari beberapa orang Quraisy yang sudah tidak setuju dengan pemboikotan itu. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat perjanjian boikot yang disimpan di Ka'bah habis dimakan semut, sehingga pemboikotan harus berakhir. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW ini antara lain, apabila Allah menginginkan hambanya berdakwah kepada kebaikan dan pencerahan, Allah akan menanamkan ke dalam hatinya rasa benci kepada kesesatan dan kerusakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Perjalanan dakwah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dalam berdakwah memerlukan kesabaran dan tahapan-tahapan yang matang. Menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi tujuan kita, sehingga kita memiliki pegangan yang kuat dalam akidah. Dalam berdakwah sepatutnya memegang teguh tekad untuk terus berdakwah walaupun banyak tantangan dan juga ujian. Tidak mudah tergoda tawaran kemegahan dan pangkat jabatan. Bagi orang-orang mukmin, susah payah di jalan kebenaran merupakan ketenangan jiwa dan hati mereka. Pada mereka ridho Allah dan surganya lebih mulia dan lebih berharga daripada segala pangkat, kemegahan dan juga harta dunia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup para Nabi dan Rasul, membawa risalah agama yang sempurna dan mulia yaitu Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama yang memiliki akhlak yang mulia dan banyak kebaikan. Dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW akan menambah cinta kita kepada beliau. Demikianlah kisah awal mula dakwah Rasulullah. InsyaAllah akan berlanjut pada tahap berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.